Setiap orang pasti pernah merasakan kecemasan, resah, gelisah, hati tidak jelas. Tentu hal ini bagian daripada sesuatu yang harus kita selesaikan sendiri. Bagaimana cara menyelesaikannya agar kita mendapatkan ketenangan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan ini membantu agar teman-teman yang sedang cemas, yang sedang gelisah bisa mendapatkan ketenangan. Yang pertama adalah berbicaralah, ngobrollah dengan orang yang paham dan mengerti tentang permasalahan kita. Karena demikian Allah pun memerintahkan kepada kita agar bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, kepada orang yang paham tentang permasalahannya kalau kamu tidak tahu. Kegelisahan, kecemasan itu biasanya karena ketidaktahuan kita. Bagaimana cara menyelesaikan solusinya. Dan tentunya kita harus mencari orang yang pas untuk diajak bercerita. Supaya nanti bisa menunjukkan solusinya dan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, kita berfokus pada hari ini, jangan yang lalu. Karena kalau kita fokus pada permasalahannya, maka kita akan terus merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa bahwa diri kita selalu benar, sementara yang lain salah. Kalau itu kecemasannya karena orang lain. Atau mungkin kecemasannya karena sakit. Kita terus memikirkan penyakit kita. Padahal yang harus kita pikirkan adalah solusinya. Fokus hari ini dan ke depan. Kalau pernah sakit hati oleh seseorang, tentu kita fokuskan bagaimana agar kita tidak sakit hati dengan memperbaiki diri, kekurangan-kekurangannya. Demikian pun kalau karena sakit, berarti kita cari solusi obatnya. Karena bagi kita ketika kita mendapatkan permasalahan, hanya dua hal sebetulnya yang Allah perintahkan. Wasta'inu bisobri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu saja, sabar, sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat secara fikih dan filosofi dari sholat itu adalah doa. Maka yang ketiga yaitu ingatlah selalu kepada Allah. Karena dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir itu kita akan mendapatkan ketenangan hati. Bagi kita kaum muslimin sebetulnya sudah diberikan satu tanggung jawab ketika kita menjadi seorang mukmin. Orang yang beriman itu keimanan atau rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Baik buruknya qadar itu adalah ketentuan Allah. Jadi bagi orang yang mukmin, keburukan akan senantiasa jadi kebaikan, demikian kebaikan akan tetap jadi kebaikan. Karena ketika kita mendapatkan keberuntungan, kita akan bersyukur, dan ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, kesusahan, ketidaksenangan, kita tetap bersabar. Jadi kuncinya adalah sabar. Dan yang terakhir, bahwa kita semuanya kembalikan kepada Allah dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu salah satu doa yang bisa kita amalkan agar kita bisa terselesaikan dari rasa kecemasan dan ketidaktenangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan kepada kita, nyaman dengan sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita. Ingat bahwa Allah akan selalu memberi jalan keluar atas kesusahan-kesusahannya selama kita memohon perlindungan kepadanya.